Nah, tentu di dalam pilgub ini ada yang tidak mau ngaku, itu biasa. Dan kita udah tahu, kita menyikapinya juga wajar-wajar saja. Pak Jokowi pun sering dicaci maki, dilecehkan, dihina, itu biasa. Nah, lalu kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, kinerja, ya bisa dicek. Bayangkan saja dulu sebelum Kaltara dibentuk dan sebelum kita ada pemerintah provinsi, jalan dari Tanjung Selor ke Malinau itu hampir tidak ada. Ada sudah dibangun tapi sangat rusak dan susah, tidak bisa tidur kita di jalan. 6 jam paling cepat baru nyampe. Yeah. Nah, setelah kita bangun, sekarang mulus, paling 4 jam bisa tidur kita di jalan. Lalu ada yang bilang, oh itu APBN, ya betul. Dulu juga ada APBN, tapi kok nggak bisa datang uangnya kemari. Itu karena orang nyinyir dan tidak paham. Yeah. Jadi APBN itu kita perjuangkan supaya dialokasikan datang ke Kaltara. Boleh dicek dengan Menteri PU, Menteri Perhubungan. Bandara Tarakan itu bagus, dermaga-dermaga speedboat bagus. Itu dari infrastruktur gedung-gedung sekolah, sudah ada kantor gubernur. Ini dulu nggak ada kan. Nah, itulah gambaran singkat yang dari sisi fisik. Tapi dari sisi non fisik, misalnya pembangunan SDM, kita IPM kita sekarang nomor 2 tertinggi di Pulau Kalimantan. Saya juga kaget, meskipun kita masih di bawah nasional. IPM nasional itu sekarang kurang lebih 72. Kaltara sudah mencapai 71,15, tapi Kalbar 67, sekian. Kalimantan Selatan 70, sekian. Kalimantan Tengah di bawah Kalsel. Kaltim mulai dulu sejak saya menjadi pejabat atau jadi pegawai di Kaltim memang masuk 5 besar nasional. Sekarang Kaltim 75 lebih. Karena apa? Di Kaltim provinsi kaya, uangnya besar, APBD-nya. Nah, IPM itu menggambarkan kualitas manusia. Nah, kita bisa membentuk nilai UPM itu menjadi tinggi kalau pelayanan kesehatan kita bagus, rakyatnya sehat. Itu yang pertama. Umur harapan hidup meningkat, angka kesakitan menurun, kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, tingkat kematian bayi makin menurun, tingkat kemiskinan jauh menurun, ya kan? Nah, setelah itu pendidikan cek aja, maju sekali saya kira pendidikan di Kaltara ya. Ada beasiswa Kaltara Cerdas, ada insentif guru untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dan itu semua kita korban untuk tidak melakukan pembangunan rumah jabatan gubernur, kantor-kantor pemerintah, masuk kantor DPRD selama 7 tahun ini. Karena uangnya yang sedikit itu APBD kita termasuk paling kecil. Sebagian besar kita gunakan betul-betul untuk kepentingan rakyat, dan rakyat menikmati merasakannya. Kecuali yang memang ada rasa benci berlebihan, mata batinnya buta, atau karena ada kepentingan politik, nah itu susah itu. Tapi silahkan dicek, ya. Itu pendidikan. Ada 300 mahasiswa kita yang sekarang sedang belajar melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Cina. Yang dalam corona ini banyak yang di Wuhan sudah kita kembali ada 20-an orang. Tapi yang di provinsi lain masih ada di sana. Dan itu beasiswa penuh dari lembaga kerjasama kita dengan Yayasan Indonesia Tionghoa. Dan Kaltara termasuk provinsi yang terbanyak tiap tahun mengirim. Karena itu ada dari Jawa Timur, dari NTT, dari seluruh Indonesia. Kerjasama pemerintah Indonesia juga dengan Cina. Yang kedua, misalnya kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program afirmasi pendidikan. Dan kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia, mulai dari UGM, UI, ITB, IPB, dan lain-lain, termasuk Unibrau, Undip. Nah, itu banyak mahasiswa Kaltara yang sudah bisa masuk ITB, masuk UI, masuk UGM, masuk IPB dengan beasiswa penuh. Nah, begitu juga mahasiswa yang ada dengan IPDN, dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat di bawah Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Perikanan,
Nah, di tingkat SD, SMA hingga SMA itu kita lakukan perbaikan, baik gurunya, ruang belajarnya maupun kualitas belajar mengajar. Dan itu dibuktikan dengan Kalimantan Utara termasuk 5 terbaik di dalam penyelenggaraan ujian nasional tingkat SMA SMK berbasis komputer. Sebagai provinsi baru, itu harus diingat dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Lalu kita juga memberi perhatian khusus kepada pendidikan ini, misalnya tiap tahun kita menyediakan anggaran rata-rata 700 jutaan untuk bonus bagi anak-anak lulusan SMA yang berprestasi untuk SD SMP juga. Contohnya di tiap kabupaten itu 5 orang, jadi terbaik 1 sampai 5. Yang terbaik 1 lulusan SMA ikut ujian nasional itu saya beri bonus 20 juta rupiah. Daerah lain belum tentu ada. Jadi jangan sempit melihatnya. Itu pendidikan sangat luas di samping insentif guru tadi. Nah, lalu di bidang peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kaltara ini tertinggi di Pulau Kalimantan, 6,6%. Bahkan Bank Indonesia memperkirakan kemarin akhir 2019 bisa mencapai 7%. Kaltara Pak ya? Iya, Kaltara. Dari ekspor batu bara, minyak sawit, hasil kelautan perikanan. Lalu kemiskinan kita dari angka hampir 11% pada 2013, sekarang tinggal 6,5%-an. Sementara angka kemiskinan nasional 9,22%. Jadi kita di bawah. Inflasi kita sekarang 2,75. Bulan ini? Akhir tahun 2019. Terus nasional 3, sekian. Tapi yang menarik itu angka Gini rasio. Kita 0,2905. Itu termasuk terendah di Indonesia. Itu menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Angka Gini rasio itu makin mendekat, dia angkanya berkisar antara 0 sampai 1, makin mendekati angka 1 makin timpang. Tapi makin mendekati 0 makin merata. Nah, Kaltara dibandingkan Jawa Timur, Indonesia aja 0,305. Udah bagus, sudah lumayan, tapi masih ketimpangannya moderat sudah. Tapi Kaltara sudah jauh di bawah. Dan itu terlihat dari kehidupan ekonomi masyarakat kita. Artinya ada peningkatan pendapatan. Ya kalau ada, mohon maaf, misalnya suku-suku asli di sini mungkin dulu nggak pernah lihat uang miliaran, sekarang kan memiliki uang miliaran. Karena banyak investasi masuk baik APBN maupun APBD, termasuk dari swasta. Orang datang kemari semuanya ingin mencari pekerjaan dan hidup yang lebih layak. Kita juga ada program rehabilitasi rumah orang miskin yang tidak layak huni supaya jadi layak huni. Itu dananya dari APBD. Dari mana dulu kita bingung dapat dana dari mana. Apa yang saya lakukan pada 2017 setelah saya dilantik pada 12 Februari 2016, saya melakukan review terhadap APBD yang sudah disahkan oleh DPRD, karena anggaran 2016 saya tidak ikut nyusun, sudah disahkan. Itu kita lakukan efisiensi dan peninjauan terhadap belanja-belanja yang tidak produktif, termasuk terutama belanja pegawai, perjalanan dinas, dan lain-lain. Akhirnya kita pangkas, itu pun dengan sedikit tegas. Tentu ada juga yang tidak suka, terutama kalau punya tertentu, karena selama ini kan biasa enak. Itu kita dapatkan uang 194 miliar. Uang itulah yang kita gunakan untuk merehabilitasi dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang orang warga miskin, rumah yang tadinya bocor, atap dindingnya nggak ada, toiletnya nggak ada, ya sekarang udah bagus. Itu kita bantu 7,5 juta rupiah sampai 25 juta per rumah. Jadi saya ingin sampaikan kepada warga Kaltara dan kita semua para pejabat di Kaltara ini, jangan sampai nanti kita disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di surah Al-Rahman dalam Al-Quran, nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan, ya kan? Nah, kita berusaha untuk mengerjakan ini. Saya sebagai gubernur dan teman-teman seluruh Pemprov, tentu juga dukungan masyarakat, dukungan pemerintah daerah lain. Tapi itu adalah kebijakan yang harus kita, dan itu tidak mudah.
Nah, tentu di dalam pilgub ini ada yang tidak mau ngaku, itu biasa. Dan kita udah tahu, kita menyikapinya juga wajar-wajar saja. Pak Jokowi pun sering dicaci maki, dilecehkan, dan dihina, itu biasa. Jangankan kita Nabi Muhammad, para nabi yang lain juga digituin kan. Nah, saya berpikirnya seperti itu. Jadi saya tidak maju pun nggak apa-apa untuk kedua ini, bagi saya gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.